wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin para pemirsa yang berbahagia, mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa dipertemukan dalam virtual meeting dalam kajian rutin duha yang insyaallah pada hari ini bisa terlaksanakan di hari yang ke-23 di bulan suci Ramadan. Semoga tentunya ibadah Ramadan yang telah kita laksanakan selama 22 hari kemarin bisa diterima Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah juga bahwasannya berpuasa di tengah kondisi yang wabah seperti ini kita bisa masih melaksanakan, tentunya dengan segala macam kekurangan yang bisa dirasakan, terutama ada sebagian masjid yang tidak melaksanakan kegiatan rutin seperti biasa. Seperti di kita di sektor Kancil tidak melaksanakan sholat berjamaah, Jumatan, dan juga ya yang terancam sholat Idul Fitri juga bisa jadi tidak terlaksana di sini. Sudah 2 bulan ini ya lockdown PSBB. Nah ini juga salah satu yang membuat puasa Ramadan pada kesempatan tahun ini memang sangat istimewa. Jadi kita perlu ada satu cara ya yang tentunya agar kualitas daripada ibadah kita bisa tetap seperti ibadah-ibadah sebelumnya. Yang tentunya bahwa kita telah sama-sama memahami bahwa 10 hari terakhir ini memang istimewa sekali di bulan suci Ramadan. Dia penuh dengan beberapa keutamaan ya. Yang pasti Allah berikan suatu kesempatan ya dengan adanya malam Lailatul Qadar yang tentunya sama-sama kita inginkan, meskipun tidak berada di masjid, tidak iktikaf, ya mudah-mudahan kita bisa tetap mendapatkan keberkahan atau kenikmatan malam Lailatul Qadar di rumah kita masing-masing. Para pemirsa yang berbahagia, kita alhamdulillah telah melaksanakan puasa pada saat ini ya dengan variasi dari kita masing-masing. Ada yang sudah melaksanakannya ya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ya. Ada yang sudah 40 tahun bisa jadi dengan usia kita merasakan kenikmatan bertemu Ramadan. Ya. Yang tentunya dengan telah kita lewati ya, kebaikan yang kita laksanakan di bulan Ramadan sebelumnya akan ada tanda dan bekasnya. Ya, bekasnya itu ya berupa ciri-ciri dan tanda-tanda ketakwaan. Nah, ini mungkin salah satu yang tentunya kita inginkan tetap berada pada kita. Ini bukan Ramadan yang tentunya pertama kali bagi kita bersama. Kita telah melaksanakan bulan suci Ramadan di tahun-tahun sebelumnya. Dan kebaikan di Ramadan ini harus kita sama-sama cermati, jangan sampai berlalu begitu saja, hilang begitu saja tanpa ada bekas yang bisa memberikan kesan kepada kita. Bahkan kalau yang paham Ramadan itu seperti
orang memacu kudanya pada saat menjelang finish, dia akan dilecut dengan kencang, dipecut dengan keras ya agar larinya lebih kencang mencapai finish. Ini adalah kondisi daripada kita bersama. Apakah kita bisa sama-sama menuju akhir daripada Ramadan ini dengan kecepatan yang maksimal? Ya, tentunya tergantung dari kita semua mempersiapkannya. Apakah kita bisa untuk itu, dan tergantung dari kita. Motivasinya di bulan Ramadan ini dengan berbagai macam ujian, persoalan yang kita hadapi, apakah kita tetap bisa konsisten. Inilah yang tentunya mempunyai suatu tantangan bagi kita semua. Ramadan tahun ini memang harus kita hadapi dengan lebih motivasi yang kuat ya, karena kondisinya memang bisa menimbulkan kemalasan-kemalasan yang berakibat kita tidak ingin bergerak, tidak ingin melakukan suatu aktivitas dalam beribadah. Hadirin yang berbahagia, tentunya pada kondisi yang seperti ini, serba kekurangan itu ada satu sisi yang menjadi perhatian. Makanya kondisi seperti sekarang pun ada gerakan ayo menanam atau gerakan lumbung pangan keluarga. Itu mungkin mensikapi kondisi sekarang yang setiap kita ada keterbatasan dalam gerak, PSBB seperti ini. Yang sudah kerja pun sekarang mungkin sebagian dirumahkan, sebagian juga waktu kerjanya tidak full. Maka kesempatan yang lain adalah ada cara yang dibuat ya dalam gerakan bagaimana bisa ada suatu ketahanan di dalam keluarga kita masing-masing. Kenapa? Karena kita memahami bahwa gerakan ini ataupun harus kita dukung dengan baik gerakan ini, karena diharapkan bisa menjadi suatu kontribusi dalam gerak kebersamaan di masyarakat, karena kita memahami yang namanya kemiskinan itu sangat berbahaya. Kemiskinan itu sangat berbahaya karena kekufuran itu ya kemiskinan itu hampir-hampir kemiskinan itu menjadikan seseorang kufur. Hadis ada yang menyatakan seperti itu dalam hadis yang disampaikan Abu Naim itu. Kadal fakru ayakuna kufron. Jadi kemiskinan itu sangat berbahaya karena bisa menjadikan seorang menjadi kufur dengan kemiskinan yang dihadapi. Makanya kita disunahkan ya, atau disarankan untuk ataupun didorong untuk senantiasa berdoa di dalam doa-doa yang matsur. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Jadi kita berdoa agar dijauhkan dari apa? Dari kekufuran dan kefakiran. Nah, ini mungkin ya masalah kemiskinan ini harus segera diatasi, yang tentunya ya kita melihat ya sisi ini harus menjadi perhatian ya, meskipun kalau Yusuf Qaradawi dalam satu bukunya menyampaikan Muskilatul Fakri wa Kaifa ala Jahal Islam, dia sampaikan bahwa miskin itu ada lima kategori. Ada kemiskinan akidah ya. Miskin akidah juga berbahaya. Ya, ini juga karena kaitan dengan orang adanya keraguan dengan miskin akidah itu akan menimbulkan keraguan-raguan. Ada miskin etika dan moral, ada kemiskinan pemikiran, ada kemiskinan dalam rumah tangga. Ya, kemalasan dalam membentuk rumah tangga itu juga kemiskinan, ataupun memelihara rumah tangga agar tetap langgeng juga kemiskinan. Dan satu lagi kemiskinan dari keamanan dan dari segi stabilitas. Ya, ini ternyata kita alami. Ya, kondisi seperti sekarang ini kemiskinan yang bukan hanya kemiskinan dari segi kefakiran harta benda, tapi kemiskinan yang lain juga memang ada. Maka harus kita lihat, ini harus ada jalan keluar dan diatasi, apalagi terkait dengan sedekah, zakat, ya, sebagai fungsi sosial membangun umat. Nah, ini sangat terkait dengan kondisi saat sekarang ini, karena kita ada momentum zakat yang wajib, zakat fitrah.
yang memang berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Maka kita melihat bahwa zakat adalah kesempurnaan, bahkan ciri daripada orang beriman. Sebagaimana ayatnya disampaikan, wa aqimus shalah wa atuz zakah wa raka'u ma'ar raqiin. Zakat dan sholat itu disatukan dalam satu kalimat yang menandakan bahwa ada kesetaraan. Kalau kita melihat betapa wajib dan kewajiban sholat, itulah kewajiban zakat. Pada posisi yang sama. Bahkan menjadikan kesempurnaan daripada iman seseorang. Ciri daripada orang yang bertakwa. Itu digambarkan dengan kondisi seperti ini. Nah, apa yang kita bisa lihat dari kondisi Ramadan dikaitkan dengan kondisi membangun umat atau peran sosial kita. Karena ciri orang bertakwa, ya, yang pasti telah kita sering dengar daripada ayatnya, itu disampaikan adalah kontribusi. Ciri takwa ada di situ. Ciri takwa adalah kontribusi. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Hudal lil muttaqin di dalam surat Al-Baqarah di awal itu disampaikan Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang beriman. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaikum wa mimma razaqnahum yunfikun. Ada kata-kata wa mimma razaqnahum yunfikun. Maka orang-orang yang bercirikan ataupun orang takwa itu punya ciri dapat memberikan kontribusi. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Memberikan sebagian rezekinya yang dia dapatkan. Nah, ini mungkin betapa kita lihat ya, rezeki itu memang bermacam-macam ya, makanya kontribusi pun bisa bermacam-macam. Dalam konteks yang terkait tadi disampaikan bahwa bisa saja kontribusinya dalam bentuk yang lain ya. Kontribusi yang bisa jadi masalah kerja, masalah ide, masalah kemampuan-kemampuan yang lain juga memungkinkan. Tetapi ada spesial ya yang berkaitan dengan kondisi bagaimana harta itu ataupun kepemilikan itu bisa menjadi satu kontribusi, itu juga salah satu yang terkait dengan masalah ini. Hadirin yang berbahagia, karena kita memahami bahwasannya betapa harus ada suatu sifat ya. Nah, ciri daripada orang bertakwa itu adalah kontribusi. Makanya kisah daripada sahabat yang sering kita dengar pada masa dahulu, diriwayatkan bahwa zamannya Ibnu Umar ya, menjadi khalifah itu sampai-sampai tidak sulit mencari orang yang mau menerima zakat. Bisa jadi mereka punya satu sifat qanaah atau tingkat daripada pemahaman keagamannya bagus, ketakwaannya baik, sehingga dia ingin berkontribusi malah jadinya. Punya keinginan seperti itu. Meskipun sederhana, tapi karena dia punya hasrat keinginan dalam konteks kontribusi ini, maka menimbulkan sifat seperti itu. Sampai dia menjadikan dirinya seperti itu. Itu bisa jadi contoh bagaimana yang memahami antara ketakwaan dengan bentuk wa mimma razaqnahum yunfikun tadi. Atau juga kisah yang kita bisa lihat bagaimana itsar ya. Bagaimana keinginan seseorang berkontribusi hatta dalam kehidupan yang sulit. Kisah dalam peperangan. Ada sebotol gelas, adapun air ya yang disiapkan ataupun ada air ya pada saat ingin diminum oleh seorang sahabat, setelah diberikan dia mendengar rintihan sahabat yang lain. Dia tidak meminumnya. Kasihkan kepada saudaraku yang sedang membutuhkan.
diberikan kepada seorang sahabat ini, dia pun mendengar rintihan yang lain. Maka diberikan lagi. Sampai berputar akhirnya kembali kepada orang yang dibelikannya. Hampir 5 orang yang membutuhkan dan semua menyampaikan seperti itu. Itulah dia melihat masih ada momentum untuk bisa berkontribusi. Meskipun kondisinya sedang kesulitan. Ini mungkin yang bisa dikatakan betapa kaya kita umat Islam dengan hasanah-hasanah yang menjadikan termotivasinya diri kita untuk bisa berkontribusi. Ya, yang menjadikan sesuatu yang istimewa bagi kita. Bahkan apabila orang kita bisa lihat dalam ayat yang lain, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqo wa akum minas sholihin. Orang kalau sudah meninggal, udah mati ditanya, ya, jika saja aku dikembalikan sebentar saja waktuku untuk ke dunia, sedikit saja waktu aku diberikan ke dunia, apa yang akan aku lakukan? Fa asaddaqo wa akum minas sholihin. Bersedekah dan menjadi orang yang soleh. Jadi sedekah yang didahulukan. Kalau orang sudah meninggal, diberikan waktu untuk ke dunia, apa yang dilakukan? Sedekah. Jadi pilihan pertamanya. Itulah peran hablum minan nas, kontribusi yang tentunya bisa menjadi suatu hasanah bahwa kita punya jiwa ataupun sifat kedermawan sosial sebenarnya. Hakikat kedermawan sosial ini harus melekat pada kita dari umat Islam. Atau yang istilah kerennya disebut filantropi. Filantropi ini kedermawan sosial yang menjadi ciri umat Islam sebenarnya. Kontribusi yang begitu istimewa sehingga menjadi bagian hasanah, ya, antara seorang dengan yang lain, faslihu bainakum ataupun fasbahun binikmati ikhwana. Bernikmat bersaudara itu bisa dibuktikan dengan adanya tabiat filantropi ini, kedermawan sosial. Hadirin yang berbahagia, maka pada bidang ini kesadaran berkontribusi dalam rangka mengatasi kesulitan dan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan itu secara luas itu menyelamatkan sebenarnya. Menyelamatkan. Bayangkan potensi zakat daripada kita Indonesia, potensi zakatnya itu ya 350 triliun. 350 triliun. Wakafnya juga punya potensi sekitar 300 triliun wakafnya. Ya. 350 triliun ini luar biasa potensinya. Yang 1/10 dari APBN nasional yang kisarannya 3.500, ya. Potensi Jakarta 350 triliun. Jawa Barat saja hanya mampu mengadop, ya, ataupun potensi Jawa Barat itu sekitar 25 triliun untuk provinsi Jawa Barat. Dan yang bisa diserap pada zakat kita ini, ya, yang terkumpul dari jiswab zakat infak sedekah baru sekitar 6 sampai 8 triliun se-Jawa Barat. Jadi sebenarnya, ya, apa yang harus kita ini kan kesadaran sebenarnya. Kesadaran tentang kedermawanan sosial yang menjadi pilar daripada gaya hidup kita, lifestyle. Jadi sudah terbiasa ringan tangan. Ini yang akan kita jadikan suatu gerakan filantropi, kedermawanan sosial yang menjadi lifestyle kita. Kita tanamkan bahwa kita punya satu keinginan, ya, pada diri pribadi kita, keluarga kita, hingga bisa berkembang kepada masyarakat. Bahwa kesetiaan posisi sosial ini, filantropi ini suatu hasanah yang sudah terbiasa bagi kita. Ringan tangan sehingga. Tidak cerita tentang apa yang kita miliki terlebih dahulu. Ya. Karena setiap kita punya kontribusi, punya cara untuk bisa berkontribusi dalam kebaikan ini. Maka ada beberapa tentunya langkah-langkah yang bisa diwujudkan, ya, dari filantropi ataupun kondisi yang bisa kita laksanakan. Tentunya langkah-langkah ini mengutip dari pendapat
seorang ahli dalam masalah zakat, Ustadz Didin Hafiduddin, Profesor Didin Hafiduddin, dia menyampaikan langkah-langkah strategis dari meningkatkan filantropi, kedermawanan sosial di masyarakat, dan dalam rangka untuk membangun umat, dalam rangka untuk potensi atau perbaikan sosial membangun umat. Ini bisa dipadukan dalam berbagai macam hal yang ada kegiatan di masyarakat. Apa yang dilakukan yang harus kita senantiasa kumandangkan? Pertama, edukasi, ya, dan sosialisasi tentang kedermawanan sosial, tentang filantropi ini. Ini penting karena tidak akan mungkin kita mampu menyelesaikan persoalan umat ini sendirian. Ya, kita bisa lihat kondisi saat sekarang ini, kebutuhan masyarakat akan sembako saat sekarang ini luar biasa karena banyak orang yang sulit. Ada istilah yang memang sudah miskin sejak dulu, ada juga miskin baru disebutnya. Miskin baru terdampak ya karena Covid ini, karena corona ini dia terdampak ya. Ini juga banyak. Di Jawa Barat saja ya yang dihitung meskipun itu belum sempurna itu 1,6 juta se-Jawa Barat ya. Kemarin ada datanya untuk bisa diberikan sembako, untuk diberikan bantuan. Berarti ya potensinya di tiap daerah itu lebih banyak lagi kalau memang dihitung secara benar. Maka kumpulan daripada yang mendapatkan ini ada 9. Ada 9 kategori, dari mulai orang miskin, dari orang yang PKH, mendapat bantuan dari provinsi, dari pusat, ada yang bentuk ke BLT, itu luar biasa jumlahnya. Indonesia ini bisa hampir daripada 60 juta ya, masyarakatnya yang terkategorikan masuk pada konti yang mengalami kesulitan. Jadi edukasi atau sosialisasi tentang filantropi ini sebagai pilar awal dalam adanya suatu proses kesadaran. Dengan kesadaran ini maka seorang atau diharapkan bisa menjadi suatu gerakan ringan tangan yang menjadi kebiasaan. Makanya mungkin infak ini ya bisa jadi karena suatu gerakan kita diinginkan untuk bisa berinfak ya. Dalam apa? Dalam kondisi apapun. Alladzina fis sarra'i wadh-dharra. Ya kan? Kategori daripada ketakwaan itu juga dibutuhkan dan alladzina fis sarra'i wadh-dharra. Kontribusi itu kan begitu, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit. Pembuktiannya ada di situ. Jadi bagaimana proses edukasi, sosialisasi yang harus dilakukan. Mungkin diperlukan suatu trik ataupun gaya tersendiri agar ini menjadi satu gerakan yang menjadi gerakan bersama. Ya, cara-cara yang lebih kekinian ya. Menghimpun itu juga harus bisa ditampilkan. Bisa jadi sekarang di masyarakat banyak orang yang ingin melakukan suatu kegiatan ataupun ingin berkontribusi dalam infak dan sedekah, meringankan masyarakat yang lain. Tapi mungkin tidak ada yang memulai, tidak ada sarananya. Makanya gerakan-gerakan di masyarakat ya harus bisa kita lakukan, menghimpun. Makanya ada proses yang namanya kemarin takjil, ya takjil bisa terima, bisa ambil, ya gratis. Itu juga salah satu contoh sebenarnya, sosialisasi bagaimana menimbulkan sifat filantropi kedermawanan sosial ini. Ya, menarik ini, sangat bagus. Ya, meskipun sedikit kecil, tapi ini merupakan suatu bentuk gerakan. Ya, karena di sini saat yang paling tepat untuk melihat orang itu ketakwaannya apakah timbul atau tidak, keimanannya ada atau tidak, meningkat atau tidak. Kepekaannya harus lebih baik di Ramadan ini. Itu mungkin menjadi sesuatu yang kita bisa lakukan. Maka bentuk memberikan sesuatu dalam bentuk sedekah infak yang nyata, sembako atau sayuran, persiapan takjil, kan tidak melulu orang yang punya dana untuk bisa berikan. Bisa jadi mungkin dia hanya bisa tenaga, hanya bisa menyiapkan tempat, atau dia bisa
mengantarkan kepada orang yang bisa menerima, itu juga sudah kontribusi. Jadi proses kesadaran ini bisa terpadu. Yang penting ada sifat keinginan. Ini yang harus diperkuat terus agar menjadi suatu gerakan, habit, ya, lifestyle daripada kehidupan di antara kita. Ringan tangan. Nah, ini mungkin satu yang harus kita kumandangkan, ya, agar proses membangun umat dalam bentuk peran sosial ini memang berkesinambungan. Karena tidak mungkin dilakukan oleh orang per orang. Kemampuannya tidak cukup. Pemerintah saja tidak mampu, ya, mengurusin orang yang kesulitan sekarang dengan sembakonya. Berantakan semuanya kan. Pendataannya juga nggak benar. Ya, dana yang diturunkan juga masih lambat sampai sekarang. Ya. Akhirnya kita di Jawa Barat ini, ya, DPD-DPD-nya dan juga mungkin DPW-nya mengeluarkan, ya, jumlah daripada seluruh kontribusi DPD se-Jawa Barat dengan DPW hampir 5 miliar untuk kondisi saat sekarang ini. Dan fraksi PKS saja di Jawa Barat mengeluarkan untuk kontribusi sekarang ini 1,5 miliar. Tapi tidak ada apa-apanya untuk mengatasi persoalan yang berat. Padahal itu kebanyakan adalah untuk kita, untuk kader. Tapi memang tidak cukup. Ya. Berapa banyak yang harus kita siapkan kader untuk para kader ini. Makanya harus kita senantiasa kumandangkan sifat kedermawanan sosial ini, filantropi ini menjadi suatu hasanah, ya. Kita biasakan habit kita ini, ya, untuk bisa berkontribusi dan memahami bahwa apa yang Allah berikan, wamimma razaqnahum yunfiqun, Allah akan ganti. Allah akan berikan gantinya. Ini juga menjadi sesuatu yang harus kita kumandangkan. Kita yakin dengan nasr minallah, Allah akan berikan kebaikan, pertolongan pada saat kita juga memberikan kontribusi. Yang kedua adalah memperkuat atau menguatkan peran dan manfaat daripada amil zakat, badan amil zakat. Seperti Basnat ada las ataupun bentuk daripada badan-badan zakat yang lain. Memperkuat ini mungkin ya dalam sisi apanya? Ya legalitasnya. Sekarang segala sesuatunya memang memerlukan legalitas. Ya, karena kalau tidak punya badan hukum dalam proses pengambilan dana, zakat, infak, sedekah pun di masyarakat itu akan mendapatkan sanksi. Maka perlu adanya legalitas yang jelas, pertanggungjawaban yang jelas, ya. Sehingga akuntansi publik juga bisa diterima dan masyarakat secara umum juga mempercayainya ini. Karena ini salah satu syarat faktor bahwa untuk adanya pengambilan menghimpun dana umat melalui badan amil zakat yang dibuat dengan segala macam prosesnya, maka ini harus bisa dijadikan sebagai tujuan. Jangan sampai bentuknya liar gitu kan. Berjalan sendiri-sendiri tanpa ada koordinasi. Maka kita masuk pada proses ini bahwa memang harus ada kontribusi yang jelas dari sisi legalitas. Ya, makanya wajar ya, kalau kita sekarang juga menghimpun, membuat proposal, ya, atas nama badan amil zakat, ya, mencantumkan legalitasnya telah disahkan oleh dinas terkait dengan legalitas yang jelas. Orang-orangnya juga jelas yang terhimpun di situ. Kemudian pertanggungjawabannya juga jelas. Sehingga ada kepercayaan publik terhadap badan amil zakat ini. Ini yang juga perlu diperkokoh. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, memperluas kemanfaatan dari dana yang terhimpun dalam badan amil zakat ini. Dalam lembaga-lembaga filantropi yang kita buat atau yang dibuat, kemanfaatannya diperluas. Ya, ada yang jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, sehingga dia berdampak. Ya, zakat itu kan kalau secara aslinya zakat fitrah itu tujuan asalnya adalah bagaimana agar saat Ramadan, saat hari raya tidak ada orang yang kelaparan.
tidak ada orang yang tidak makan. Makanya zakat fitrah banyak diasumsikan dengan bahan pokok. Agar orang bisa terselesaikan tentang yang sesaat saat itu. Tapi ada juga yang tentunya jangka panjang. Ya, kalau yang zakat mal yang bisa kita kontribusikan yang lain, itu bisa ada zakat produktif. Dengan harapan sekarang dapat zakat, maka tahun depan dia sudah bisa berkontribusi atau bisa membayar zakat. Yang tadinya mendapat zakat karena ada bantuan dalam bentuk zakat produktif, ya tahun depan sudah bisa berkontribusi. Maka itulah dalam rangka mengurangi daripada kemiskinan. Kontribusi bisa seperti itu. Memang program-program itu ada yang program charity, ya, untuk konsumtif, orang dia sekarang lagi kelaparan, nggak bisa makan, nggak punya uang, ya kan? Maka nggak usah cerita yang lain, itu mah programnya satu, kasih dia uang untuk beli makanan. Karena sifatnya kebutuhan mendesak, charity yang nggak bisa ditolerir. Ya. Atau mungkin apa yang sifatnya pemberdayaan. Jangka panjang, zakat produktif tadi. Yang tentunya mendidik orang untuk bisa berusaha, ya, memberikan kail sehingga dia punya kemampuan untuk bisa mencari daripada pendapatan sendiri. Minimal dia bisa mengurangi ataupun bisa menyelesaikan persoalan di rumah tangganya, ya, sebelum bisa berkontribusi kepada luar. Jadi ini merupakan satu hal yang menjadi suatu pemikiran di dalam ataupun suatu ide-ide yang tentunya harus dibuktikan dalam kelembagaan yang tentunya menjadi salah satu bagian dalam rangka proses secara sosial membangun umat ini, ekonomi umat ini terutama, yang juga bisa meningkatkan harkat yang lainnya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya sebenarnya ada sesuatu yang perlu digerakkan oleh kita bersama, terutama mungkin orang-orang yang di lembaga pemerintahan, ya. Terutama juga mungkin kami di anggota DPRD, ya, yang bisa masuk pada cerita gagasan program. Kenapa? Yang keempat ini kerjasama dari berbagai pihak agar filantropi atau gerakan filantropi ini jadi gerakan bersama. Bisa juga dalam bentuk politik. Maka kenapa politik itu menjadi bagian yang penting dalam pembangunan umat ini, sosial kemasyarakatan. Karena ada hal-hal yang bisa dimanfaatkan. Bayangkan kalau kita punya kekuasaan, ya, atau punya suatu kewenangan di dalam pemerintahan ini, ya, memberikan bantuan itu bisa menjadi sesuatu yang meningkat jumlahnya. Kalau dulu bisa membangun, ya, zaman-zaman kita kemampuannya hanya bisa membantu atau membangun kelas baru, itu hanya satu lokal, ya. Zaman presiden ataupun gubernur Ahmad Heriawan kemarin, ya, bisa membangun dalam 10 tahun itu, ya, jumlahnya itu bisa 15.000. Peningkatan yang luar biasa dalam jumlah begitu. Maka ya ini harus masuk program kedermawan ini ataupun filantropi ini dalam program-program perencanaan pemerintah. Baik yang bersifat rencana pemerintah jangka menengah, jangka panjang, ya, di APBN, APBD, itu harus ada yang seperti ini. Nah, kesadaran ini juga harus sampai ke sana. Yang jadi masalah kan memang, ya, kondisi menyambungkan, ya, proses kesadaran ini pada semua level ini memang tidak mudah juga. Karena kalau politik memang masalah kepentingan akhirnya, masalah keberpihakan, ya. Kadang-kadang kalau ada yang berkuasa dari partai tertentu misalnya, ya dia inginkan yang mendapatkan juga dari orang juga dari ini tertentu. Kadang suka begitu. Atau mungkin juga kita bisa lihat kesadarannya, ya, tidak memberikan kepada orang yang tepat. Kalau yang disuruh mendata Pak Lurah, Pak RT, atau Kepala Desa, akhirnya yang mendapatkannya, ya, lingkungan yang dekat dari dia saja. Itu juga kadang-kadang menjadi persoalan. Ya. Maka inilah sesuatu yang harus kita bangun, yang penting, ya, berkaitan dengan yang keempat ini, adanya kerjasama berbagai pihak, karena kita pahami persoalan menuntaskan ataupun membangun masalah kesadaran sosial
membangun umat ini dari berbagai sisi dan semua harus terlibat ya. Makanya kita yang di masyarakat, yang ada di masyarakat ini memang harus juga ikut terlibat ya, berkontribusi dalam gerak kemasyarakatan pada fungsi-fungsi yang ada di masyarakat. Ya, menjadi ketua RT, menjadi ketua RW, ada di Karang Taruna, ada di ibu-ibu Majelis Talim, ada di Posyandu. Itu merupakan sesuatu kontribusi juga sebenarnya. Peran kemasyarakatan membangun umat. Kalau tidak ada yang bisa kita berikan dalam bentuk yang bentuk langsung, minimal pemikiran, kesadaran. Ini juga satu kontribusi membangun umat juga. Jadi banyak hal yang kaitan dengan ini, ya. Memang kalau Jiswab itu terutama zakat, ya, ini bentuk kontribusi yang konsistensinya perlu dengan kelembagaan yang lebih pas seperti itu. Kemudian yang kita perlu juga pahami bahwa hal-hal yang kita lakukan di dalam proses ini tentunya harus ada koordinasi yang jelas, ya. Harus ada koordinasi yang memberikan suatu gambaran bahwa hal yang kita lakukan ini memang mempunyai prospek, ya, prospek dunia maupun proses akhirat, sehingga ada ketertarikan dari berbagai macam orang yang bisa melaksanakan ini. Kita harus pahami juga bahwa apa-apa yang kita makan itu ujung-ujungnya, ya, itu hanya menjadi kotoran. Kemudian apa yang kita simpan itu kadang-kadang berujung menjadi rebutan. Ya. Nah, sedekah ini adalah satu menjadi tabungan kita. Itulah yang langgeng, yang terus bermanfaat. Ya. Maka kesadaran ini memang harus menjadi satu gerakan bersama kita sehingga kita bisa wujudkan dalam bentuk kontribusi yang bisa kita lakukan. Demikian mungkin sekedar penjelasan terkait dengan sedekah dan zakat dalam peran sosial membangun umat, ya. Memang judulnya agak panjang ini, ya, judulnya panjang dan penguraiannya juga mungkin bisa lebih panjang sebenarnya gitu. Baik, demikian dari saya yang bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz Faisal atas pemaparannya tentang zakat yang sangat bermanfaat sekali, ya. Di sini ada penjelasan proses kesadaran berzakat, yaitu pertama adalah edukasi, ya, kemudian memperkuat peran badan amil zakat, kemudian memperluas kemanfaatan dari apa yang dihimpun, kemudian terakhir adalah kerjasama dari berbagai pihak. Ya, mungkin dari pemirsa atau dari bapak-bapak atau ibu-ibu ada yang ingin bertanya, tafadhol, ditunggu. Sepertinya sudah cukup jelas ya, Pak, ya. Alhamdulillah. Jadi memang di jamaah ini ada lembaga namanya Al-Kafi, ya, tadi, ya, mungkin, ya. Iya, iya. Jadi alhamdulillah sudah banyak punya legalitas, dan ini bingung juga nih, ya, kader, tetangga, satu PT. Nah, ini sasarannya siapa gitu kan? Saling rebutan gitu. Oh iya. Tapi yang dijelaskan tadi Ustadz bahwasanya kemanfaatan zakat di Jawa Barat itu masih luas gitu, ya. Oh iya, iya. Potensinya besar. Iya, potensinya besar dan kemanfaatannya juga masih luas. Ya, masih ditunggu ada bapak-bapak dan ibu-ibu dari kader Cikarang Timur dan Kerang Bahagia dan dimanapun Anda berada. Baik, mungkin kayaknya udah cukup, Pak, nggak ada yang bertanya. Tadi dengar-dengar mau ada. Ada satu. Oh iya. Chatting dari Aneh. Langsung aja nanya. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Salam. Tadi Ustadz sampaikan ada potensi zakat sebesar 25 triliun Jawa Barat, Ustadz, ya? Iya. Tetapi yang serap hanya 6 triliun. Nah, ini dari sisi
berarti kan ada sekitar 19 triliun yang mungkin tidak dibayarkan karena kurangnya kesadaran dan seterusnya gitu, Ustaz ya. Iya, Apakah benar. ada perangkat hukum untuk mengendorse ini, Ustaz? Baik, mungkin pemerintah sebenarnya sedang membuat ataupun mendorong ya, di kita juga mendorong adanya pajak mengurangi zakat. Sekarang aturan dalam rangka mencari orang-orang yang potensi punya zakat ya, itu bisa lihat dari situ. Jadi pemerintah ini menerbitkan satu aturan di mana dalam perpajakan itu orang yang mempunyai kekayaan, punya usaha yang di situ dia membayar pajak, itu kalau kita bisa menunjukkan bukti daripada pembayaran pajak, itu bisa mengurangi zakat gitu. Cuman masalahnya aturan ini tidak disosialisasikan dan tidak diperkuat. Akhirnya pelaksanaannya seperti kayak ogah-ogahan begitu. Nah, ini mungkin sebenarnya salah satu yang kita bisa lihat, berarti ya memang sekarang orang jadi pada ini, artinya dengan zakat ini juga bisa mengurangi pajak, maksud saya, bukan pajak mengurangi zakat. Jadi dengan kita membayar zakat itu bisa mengurangi pajak kepada pemerintah, ya. Tapi pemerintah juga setengah hati karena dengan begitu pajak yang langsung dapat kepada pemerintah jadi lebih sedikit, meskipun dia jadi tahu, ya. Orang mungkin kan punya kesadaran, ada kesadaran secara hukum pemerintah, apa kesadaran secara hukum agama. Kalau orang yang baik tentunya lebih melihat ya hukum agama menjadi acuan. Bisa jadi orang bayar zakat mau, pajak nggak mau gitu maksudnya. Lebih berani begitu. Ada orang yang punya kesadaran sampai begitu. Ya, meskipun yang sebenarnya kan dua-duanya bisa bersambungan. Tapi ada juga orang yang lebih punya potensi untuk bayar pajak. Bayar zakatnya enggak gitu kan. Nah, ini mungkin dari data saja memang kita perlu mendapatkan data yang clear dari dua ini. Sehingga masing-masing punya kemanfaatan gitu kan. Bagi kita mungkin kalau zakat itu bisa mengurangi pajak ya, apabila sudah dibuktikan dengan pengeluaran resmi dari Badan Amil Zakat yang terdaftar, punya rekomendasi, sehingga itu bisa menjadi satu lampiran di dalam pembayaran pajak yang bisa dikurangi. Ya, tapi sayang menurut saya, meskipun sudah digaungkan lama, hampir ya 5 tahun yang lalu ya, tapi pelaksanaannya memang hampir tidak banyak terrealisasi. Ya. Karena orang banyak ketakutan juga. Ya, kalau gitu yang tadinya punya kesadaran keagamannya bagus, ya, wah saya kalau nanti daftar pajak malah ketahuan begitu kan. Jadi masing-masing ada sisi negatif positif ya. Sehingga mungkin aturan itu tidak berlaku secara maksimal. Nah, ini mungkin salah satu cara ya, di samping yang sekarang ada mungkin begitu secara formal. Tapi secara non formal berarti memang kita harus melihat bahwa contoh kalau kita ingin di masyarakat membangun masjid musola ya, itu kalau kita berikan pengumuman saja, kemudian kita kelola, ada siapa yang mau berinfak perbaikan lantai masjid misalnya. Itu kan kadang-kadang orang secara ini antusias, punya kesadaran keinginan. Ini salah satu potensi juga sebenarnya gitu. Ya, ini juga salah satu bagian daripada potensi zakat dan infak sedekah juga. Sehingga cara kita bisa menghimpun, memberikan suatu kontribusi yang penjelasan yang jelas, ya, tata caranya jelas, infak sedekahnya praktis, maka orang punya kesadaran untuk bisa menyemangati ini. Jadi ada dua prosesnya, proses penyadaran secara keagamaan agar punya keimanan atau peningkatan pemahaman tentang manfaat infak sedekah, dan juga sarananya. Sarana orang ingin berinfak sedekah juga dipermudah, diberikan penjelasan yang jelas. Ini mungkin bisa berpotensi seperti itu. Makanya cara-cara yang mungkin bisa juga menghimpun di tempat-tempat yang elit. Kalau kita lihat mungkin ada juga di mall ya, ada di tempat-tempat yang keramaian yang lain ya, yang lebih praktis. Atau sekarang melalui forum-forum ataupun media sosial yang juga bisa memberikan suatu kemudahan kepada orang untuk bisa punya kesadaran, kemudian meningkatkan dari sisi potensi zakat. Jadi tapi yang lebih utama memang adalah kesadaran dari sisi keagamaan. Itu yang lebih utama, karena kalau keagamaan orang sudah punya kesadaran yang baik ya,
bahwa kontribusi itu merupakan salah satu ciri daripada orang yang baik ya, yang beriman, yang bertakwa, maka dia juga punya, tanpa disuruh pun dia akan punya kontribusi. Baik, mungkin cukup Ustadz Eri. Ya, cukup jelas ya. Jadi Siap, memang syukran. ya, yang menjadi dilema Siap, adalah cukup. pemerintah mengambil peran zakat itu, umat belum begitu sebetulnya percaya ya Ustaz ya. Iya, itu dia makanya. Karena memang ya membangun kepercayaan dulu ada umat sebenarnya. Itu.